Sebuah bangunan rumah sakit tua ditinggalkan terbengkalai dan kini memunculkan aura tidak nyaman bagi siapapun yang melewatinya. Berbagai cerita mengerikan pun berkembang, mulai dari kejadian-kejadian janggal yang tidak dapat dijelaskan oleh nalar, hingga kisah pembantaian yang terjadi di masa lampau. Salah satu kisah yang belum lama terjadi dialami oleh seorang warga Kudus. Peristiwa ini dikisahkan terjadi sekitar pertengahan tahun 2018. Ketika itu, ia mengalami sakit tifus yang membuatnya datang ke sebuah rumah sakit dan harus dirawat di sana. Ia mengatakan dirawat dengan baik oleh dokter dan suster di rumah sakit tersebut hingga kondisinya membaik. Setelah membaik, dokter memintanya datang lagi seminggu kemudian untuk kontrol kondisi kesehatannya. Namun alangkah terkejutnya orang tersebut ketika kembali datang lagi yang ia lihat justru sebuah bangunan rumah sakit tua terbengkalai yang sudah tidak digunakan sejak tahun 2015. Kisah-kisah aneh yang beredar di masyarakat semakin membuat penasaran tim on the spot untuk kembali melanjutkan penelusuran bersama Om Hao. Dengan kemampuannya melihat residual energi dari kejadian di masa lalu, kami berharap mendapat informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang belum pernah terkuak sebelumnya. Setelah sebelumnya melihat peristiwa tragis di kamar operasi dan bangsal anak, kami pun melanjutkan penelusuran. Kami berjalan semakin dalam ke bagian belakang bangunan rumah sakit, hingga tiba di sebuah sumur tua yang sudah ada sejak bangunan rumah sakit ini pertama didirikan. Di tempat ini, Om Hao merasakan residual energi yang menguak tragedi kelam yang pernah terjadi di masa lalu. Berarti ini sumurnya termasuk sumur tua pertama semenjak rumah sakit ini dibangun? Iya, boleh dibilang dari tahun 1940 sampai 1933 itu akan kita ambil interval untuk tempat ini. Pada tahun 1940 terjadi sebuah peristiwa konflik mas yang besar dan seperti pertikaian di sini. Di mana waktu itu dari kalangan pribumi itu seperti melakukan protes atau seperti kerusuhan kepada para kaum Belanda. Dan ini dipicu sebenarnya awalnya tentang keyakinan, yang kedua tentang kecemburuan sosial, dan ada kepentingan itu seperti adu domba sebenarnya. Dan yang saya tangkap kejadiannya itu siang, jadi siang hari dari depan yang tadi kita masuk itu banyak orang yang menyerbu ke dalam, dan beberapa tim medis seperti dokter, perawat, bahkan pasien-pasien yang waktu itu berkulit putih dari orang-orang Belanda itu ada yang mengalami tindak kekerasan dan sampai pembunuhan mas. Dan yang saya rasakan secara residual energi bahwasanya beberapa korban-korban itu orang-orang Belanda dibuangnya di sumur ini mas, jenazahnya ya, sehingga tempat ini memiliki residual energi yang sangat kelam di dalam. Dan selain cerita demikian ya, saat rumah sakit ini beroperasi sekitar tahun 1980-an, itu kan ini tidak jauh dari sini kan ada garasi atau untuk parkir motor. Oh, parkir pengunjung ya? Iya, dan ada kejadian ya yang waktu itu ditangkap atau dilihat oleh staf di sini, karyawan di sini. Itu ada sepeda motor yang tiba-tiba jalan sendiri dan muterin sumur ini mas, tanpa ada pengendara. Salah satu contohnya itu. Dan tahun 1980. Iya, dan yang menurut saya miris sebenarnya, tempat ini setelah kosong itu kemudian sering menjadi tempat seperti buangan dalam tanda kutip, sehingga tempat ini panas dan penuh sekali. Selain tertumpuk residual energi yang pernah terjadi di puluhan tahun silam, juga kemudian ditunggangi atau ditumpuk, dibuangi beberapa residual energi atau sampah-sampah metafisika. Itu yang menyebabkan sampai saat ini kalau ada orang yang melewati areal ini akan merasakan hal-hal yang kurang enak gitu. Iya. Setelah mengupas histori sumur tua, kami bergeser ke bangunan di bagian belakang yang dahulunya merupakan gedung genset ketika rumah sakit masih beroperasi. Konon di tempat ini, salah seorang pegawai rumah sakit pernah mendapati sesosok penjaga raksasa yang masih setia menunggu bangunan tersebut hingga hari ini. Saat itu memang dari pihak manajemen sendiri, pengurus ya,
ada yang beberapa orang tuh berinisiatif tanpa sepengetahuan sebenarnya agar aman dari pencurian. Kemudian di tempat ini dikasih seperti penunggu. Jadi biar tidak ada kejadian dalam arti pencurian dan macam-macam. Karena waktu itu saya lihat ada yang berniat untuk mengambil komponen orang dalam sendiri. Itu sama sosok beliau yang ada di sini diputarin Mas. Jadi di sana nanti ada pohon mangga. Jadi orang ini merasa sudah jalan jauh, mungkin sudah sampai Kota Pati, tapi masih muter di situ malam. Dengan barang curiannya itu. Ya, jadi malam ngambilnya jam 11 malam itu sampai ketemu pagi habis subuh itu masih muter. Dia nggak sadar. Jadi merasa bahwa sudah jalan jauh, tetapi masih di tempat itu. Dan yang nampak itu seperti black giant. Jadi sosok besar, tinggi, hitam, berbulu, dan matanya merah menyala. Dan sekarang memang ada di sini dalam artian menjaga tempat ini. Satu hal yang menarik untuk diungkap dari Rumah Sakit Terbengkalai ini adalah cerita masyarakat mengenai mobil ambulans yang berada di dalam areal rumah sakit dan beberapa kali menyala sendiri meskipun sudah ditinggalkan bertahun-tahun lalu. Menguji kebenaran rumor tersebut, kami melakukan penelusuran lebih dalam lagi ke bagian belakang bangunan rumah sakit untuk mencari mobil ambulans yang dimaksudkan masyarakat sekitar. Apakah cerita ini hanya isapan jempol belaka atau benar adanya? Hingga pada suatu sudut bangunan, kami menemukan ambulans tersebut. Ambulans ini sebenarnya kalau dilihat belum terlalu lama ya Om? Iya. Jadi masih muda ya Mas ya. Kalau kita lihat secara ini ya, secara kasat mata lah gitu. Tetapi jangan salah Mas, ini justru dahulu waktu rumah sakit ini juga masih beroperasi, terkadang ini nyala sendiri, jadi hidup sendiri gitu. Karena residual yang dibawa oleh ambulans ini, kalau saya tangkap ya, beberapa orang yang wafat itu dengan cara tidak wajar. Jadi meliputi pembunuhan, kemudian ada yang kecelakaan, bahkan mengakhiri diri dengan bunuh diri juga. Dan ini di malam-malam tertentu sebenarnya masih nyala Mas, kadang suaranya masih hidup itu sampai sekarang. Dan tidak jauh dari sini, di sini juga ada keranda. Kalau kita lihat di sebelah sana, jadi itu pemirsa, di dalam sana ada keranda. Iya, dan sebelah sini adalah kamar jenazah. Jadi urutannya Mas ya, ini kan garasi. Jadi dikeluarkan dari sini ambulansnya, kemudian parkir di sebelah sini. Parkir sebelah sini, baru jenazah yang sudah dimandikan, kemudian yang sudah dikafani, dimasukkan keranda siap untuk diantarkan ke rumah duka. Jadi berhenti di sini. Jadi di sana ada pintu keluar yang mengarah ke bagian belakang. Tadi kalau kita lihat di sana ada ruang mekanik, kemudian tempat parkir, di sini pemusaran jenazah, di sini ada mes, karyawan, sarana hiburan dan rumah dinas. Jadi ini akses lainnya gitu yang keluar dari sini ya. Itu keluar lain ya. Ya. Kemudian kalau ini tempat pemusaran, tempat pemandian jenazahnya ada di Di sebelah. sebalik ini Mas. Di balik ini. Di penghujung hari ini, tim On The Spot bersama Om Hao tiba di sebuah ruangan yang dulu digunakan untuk memandikan jenazah. Berdasarkan cerita yang beredar, ruangan ini adalah pusat fenomena-fenomena di luar nalar yang dilihat oleh warga sekitar yang berani memasuki areal rumah sakit Terbengkalai ini. Lalu apakah yang dilihat Om Hao dengan kemampuan elektrokoneksinya di ruangan ini? Ya, jadi ini pemirsa, kita sudah tiba di spot terakhir. Ini adalah tempat untuk pemandian dan otopsi jenazah. Yang saya tangkap sekarang ritualnya ada yang terbaring Mas, perempuan. Posisi kepala di sini, badan di sini dan tertutup kain putih. Tapi di kepalanya itu pecah, maaf ya, karena laka lantas. Jadi almarhumah ini pulang bekerja di hari Sabtu juga, dan waktu itu bersenggolan dengan kendaraan besar tronton gitu, dan mau pulang ke rumahnya. Jadi kerja di sekitaran sini lah, mau pulang ke rumahnya. Dan waktu bepergian pun ternyata tidak membawa identitas. Ya, dan waktu itu masuk ke sopir Mas, jadi pengantar jenazah. Yang waktu itu masuk ke alam bawah sadarnya, menunjukkan jalan pulang. Jadi dia menunjukkan di mana rumahnya. Iya, di mana rumahnya. Dan yang kedua ini berubah Mas, jadi yang kedua ini sosoknya laki-laki. Ini korban dalam pembunuhan.
jenazahnya dibuang di tepi pantai. Ini kejadian waktu itu terekam di saat itu. Iya, saya ambil ini ya pemirsa, saya ambil 2 sampel ya, karena ini banyak banget, ratusan yang ada di sini yang dibaringkan di sini. Yang kedua itu setelah dokter ke sini, jadi ada seperti otopsi ringan ya, dan waktu itu memang beberapa hari tidak ada kabar dan dilakukan otopsi dalam, jadi pembedahan. Dan waktu setelah kejadian selesai, setelah ini dijahit kemudian dimandikan, dikafani, lantas perawat yang tadi membantu itu pas malam melihat sesuatu gitu. Jadi beliaunya ini juga menunjukkan siapa pelakunya, memberikan seperti informasi, dan yang kemudian itu percaya nggak percaya diceritakan dan minta penyidik kepolisian dan menemukan pelakunya. Dan pemirsa, demikian penelusuran tim On The Spot bersama Om Hao di sebuah bangunan rumah sakit terbengkalai di daerah Pati, Jawa Tengah. Saksikan terus penelusuran lainnya dengan kemampuan retrocondition yang membuat Om Hao dapat melihat kejadian di masa lampau dan menguak misteri-misteri yang selama ini terpendam. Hanya di On The Spot, The Untold Story. Saat alat penunjuk kata bergerak merangkai sebuah kata, tiba-tiba saja seorang teman kami mulai menunjukkan keanehan. Dan tiba-tiba saja dia memegang tanganku dengan kuat. Saksikan kisah mereka sesaat lagi.